takdir itu baik. Efek pertama, orang yang meyakini bahwa takdir itu baik akan mewujudkan iman dalam hatinya. Ya, ada di Quran, ada dalam Al-Quran itu orang yang merasakan kesulitan, kemudian dia berhusnuzon kepada Allah, maka dia tetap lakukan ibadah dalam kondisi sabar. Dan ternyata sabar yang dia miliki karena ibadah yang dia lakukan, Allah katakan dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, di surat Al-Maidah ayat 23 itu kalau nggak salah ya, Al-Maidah ayat 23 dikatakan bahwa wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kepada Allah kalau kamu beriman. Artinya kamu bisa bertawakal dalam hidupmu karena kamu tahu Allah nggak mungkin zalim. Makanya kata ulama, kita berhusnuzon dengan takdir, maka takdir baik itu akan memberikan dampak pewujudan iman dalam diri kita. Dia husnuzon, ini Pak Tani ini bukan orang kaya ketimbang para pengusaha di kota. Kadang dia kesulitan beli pupuk, dapat pupuk kadang panen bingung jual, susah lah ya, anak banyak, sekolahnya gimana nih, bingung. Ternyata Allah bikin anak Pak Tani ini banyakan yang jenius, udah nggak mikirin bayaran sekolah. Tuh gimana dia nggak tawakal, dia nggak ngayal pindah ke kota menjadi orang yang berbeda, karena urusannya bukan dunia, urusannya akhirat nih. Kalau bakal pindah ke kota anak jadi nggak baik, ngapain? Mendingan dibesarkan di desa dan bisa menaklukkan kota satu waktu nanti dengan agamanya. Masya Allah, saya yakin nggak bakal mati ini Indonesia. Ya, apa sih di Indonesia yang nggak ada? Kita bikin pagar dari batang singkong di belakang rumah buat batas tanah. Ini musim hujan, tiap bulan bikin buntil, betul? Nunggu daun. Subur banget Indonesia ini. Ya aneh kalau orang tuh bingung cari makan di Indonesia tuh aneh betul-betul. Udah gitu lucu lagi, ini bumi kita, hasil tambang kita, yang numbuh di atasnya pohon kita, buahnya pun dipetik panen buat kita. Malah orang kafir yang ngelola. Aneh ini, kita aneh betul-betul. Makanya orang kafir bebas pasang iklan produk dia tuh. Udah gitu pajangannya aneh-aneh lagi semua. Anak bangsa suruh ngelihat semua iklannya perempuan nggak tutup aurat. Ini bumi kita. Lah sekarang kalau rumah kita diacak-acak sama orang berbuat maksiat di atasnya, kita mau diem nggak? Marah. Rumah kan Indonesia, rumah kita. Udah saatnya kita jaga nih Indonesia. Jangan-jangan kita nggak merasa memiliki Indonesia, itu permasalahannya. Kenapa? Karena kita nggak paham sejarah. Harga diri bangsa Indonesia sudah mulai hilang karena nggak paham sejarah. Kita nggak merasa memiliki gitu loh. Kita cuma orang yang berpikir mengambil bukan memberi. Kita nggak punya harga diri. Orientasi kita cuma bagaimana mengambil bukan memberi. Sehingga tumpang tindih orang serakah mengambil hasil bumi. Didompleng sama orang kafir. Ya, penjagaan juga enggak. Aneh, saya sih nggak habis pikir kalau ada anak bangsa tuh buang sampah ke sungai. Wallahi nggak habis pikir saya. Ini orang kalau dibilang nggak sekolah ya dia sekolah. Buang sampah ke sungai ya kan simple tat. Jadi kan udah hilang begitu aja. Hilang no mandek di sono, hilang dari mana? Ente aman di sini. Kampung sono banjir. Hujan ini, coba mulai berpikir panjang. Dari mobil lempar gelas air mineral, botol. Ini kan kalau pengendara motor ya Allah kena plastiknya itu bisa jatuh. Saya kadang-kadang nggak habis pikir tuh. Seberapa susahnya meletakkan semua pada tempatnya. Ini pentingnya kita ngaji nih bro. Dengan ngaji kita tahu ternyata membuang sampah pada tempatnya itu pahala. Itu bagian dari iman karena menyingkirkan bahaya. Ya, satu duri yang beresiko kita ambil, kita lempar, itu semua adalah iman. Ilmu menambah
dalam diri kita merespon kekurangan. Karena kalau kita diam melihat kekurangan, setan bisu. Ya, negeri ini penuh dengan kekurangan. Jangan kurangi cinta kita, jangan malah berkhilaf, malah tumpang tindih, jangan.